Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini kita berada di Automobil Depok. Pada kali ini kita akan coba bahas seputaran engine slat yang berakibatkan sampai turun mesin. Halo Bang Ipong. Masih sibuk ini kayaknya nih. Sambil kerja-kerja kita ambil videonya ya Bang Ipong ya. Ini lagi proses pelepasan atau di OH ya teman-teman, istilah bengkelnya kita overhaul untuk mobil Nissan All New Livina seperti itu. Nanti kalau udah agak senggang kita akan coba ngobrol sedikit seputaran permasalahan yang terjadi pada mesin sehingga dia turun mesin. Seperti apa aja. Jadi sementara biar dibongkar dulu, nanti kalau sudah senggang coba kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu. Sambil nunggu kita coba lihat-lihat dulu seperti apa sih engine slat itu, oil slat. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini rocker cover. Rocker covernya sampai seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba taruh di sini dulu nih. Ini seperti ini teman-teman, oil slat itu. Jadi resikonya sih dia akan noise karena apa? Pertama nanti kerak-kerak seperti ini, kerak pada oli seperti ini dia akan menyumbat teman-teman. Ini seperti ini. Jadi ini akan menyumbat saluran oli sehingga oli tidak akan bisa naik sampai ke atas, yang mengakibatkan pelumasan mesin akan sangat terganggu seperti itu. Ini sampai seperti ini teman-teman. Kalau kita klik setebel ini nih, ini salah satunya yang berada di rocker cover. Setebel ini, dan ada yang lebih parah lagi di sisi sini. Nah, jika seperti ini mau nggak mau, agar masalahnya teratasin harus turun mesin teman-teman. Ini untuk rocker cover. Rocker cover itu dia posisinya paling atas dari mesin teman-teman. Nah seperti ini. Satu. Kedua ada ini untuk cover timingnya sih sering dibongkar sepertinya nih teman. Biasanya kalau cover timing itu kadang-kadang rembes dikerjakan sehingga ini masih agak bersih dibandingin sama rocker covernya. Dan di sini sudah ada. Dan ini beberapa komponen di dalam mesin. Ya nanti kalau emang sampai kejadian seperti ini, yang kalah nanti metal-metal seperti ini teman-teman. Dia nggak akan dapat pelumasan, karena nggak dapat pelumasan nanti akan aus kalau dibiarkan lambat laut. Untuk camshaft, crankshaft seperti ini nanti jatuhnya di sini akan aus teman-teman. Jika sudah aus maka harus diganti dan budgetnya akan lebih banyak lagi seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lihat headnya teman-teman. Ini ada headnya, seberapa parahkah. Nah headnya itu rata-rata yang paling parah saat oil slat ya teman-teman ya. Seperti ini nih videonya. Coba kita lihat seberapa parahkah keraknya. Kita coba colek-colek ya teman-teman ya. Dodolnya seperti ini. Paling parah di sebelah sini nih yang paling kelihatan teman-teman. Nah, seberapa banyaknya ini. Coba kita senterin terlebih dahulu. Nah teman-teman seperti ini keraknya, tebelnya. Kalau ini sampai nyumbat ke saluran oli, yang pasti oli tidak akan sampai ke atas, pelumasan akan terganggu. Jadi nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol sama teknisinya langsung, solusi apa atau hal-hal yang kita harus lakukan agar oil slat ini tidak terjadi pada mobil kesayangan teman-teman semuanya. Seperti itu. Ini sangat tebal sekali nih teman-teman. Oke cukup. Sebelah sini rata-rata paling atas.
Dan untuk mesinnya sudah proses belah atau di overhaul. Ini rata-rata seperti ini, samping ini bagian bawahnya juga tebel ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba ngobrol-ngobrol sama teknisnya langsung. Di sini ada Bang Ipong. Jadi beliau sudah senior untuk masalah perbaikan. Senior untuk masalah perbaikan mesin ya teman-teman ya. Udah melalang buana di dunia pernisanan seperti itu. Ini kenapa Bang Ipong mobilnya ini? Ini engine slat ya? Itu engine slat. Engine slat ya? Oh gitu. Penyebabnya kalau boleh tahu kenapa ini? Ya, untuk engine slat itu penyebabnya salah satunya mungkin dari telat penggantian oli. Bisa juga seperti itu ya. Seperti itu. Lama. Yang terlalu lama di kilometer atau di waktu bulan ya. Bulannya. Bulannya berapa bulannya. Jadi untuk masalah penggantian oli itu rata-rata berapa ribu sih Bang Ipong? Untuk di kilometer, untuk Livina dan mobil yang lain pun rekomendasi sih di angka 5.000 kilometer per 5.000 kilometer. 5.000 itu udah cukup ya sebenarnya ya. Jadi cukup aman lah di situ. Kalau untuk perhitungan bulan nih rata-rata dengan asumsi pemakaian wajar lah, maksudnya tiap hari pergi ke kantor, misal dari jarak Jakarta Bogor dan sebagainya, berapa bulan sih rata-rata yang harus kita perhitungkan buat ganti oli seperti itu? Kalau untuk di bulannya sendiri disarankan sih tidak melebihi 6 bulan. 6 bulan ya, cukup ya 6 bulan ya. 4 atau 5 bulan itu sudah dipersiapkan. Oh gitu. Budget untuk ganti oli sendiri itu kira-kira berapa ratus ribu sih? Jadi kita juga harus tahu dengan selama 6 bulan itu kita ganti oli sekali, berapa sih uang yang harus kita keluarkan? Biayanya Rata-rata untuk penggantian oli kita tarik rata-rata ya kurang lebih sekitar 350-an ya. 350-an. Jadi kalau untuk oli seliternya aja antara 80.000 sampai 150-an ya, rata-rata tergantung teman-teman pakai olinya. Kalau untuk Livina kan 3 liter ya, Bang Ipong ya, rata-rata ya. Penggunaan olinya 3 liter. 3 literan. Nanti untuk filter olinya ya nggak seberapa ya, paling nggak nyampe 50.000 sama jasanya. Paling ya rata-rata 350-an ya, Ipong ya. Nah, sekitar 350. 350 itu teman-teman selama 6 bulan. Jadi ya saya rasa sangat worth it lah, dan nggak terlalu menghabiskan kantong lah untuk ganti oli seperti itu ya teman-teman. Daripada sampai berakibat fatal seperti ini harus turun mesin. Ya, Ipong ya. Persiapan total beberapa komponen kita kena ya. Selain engine slat nih teman, selain dari telat penggantian oli, ada yang lain nggak sih penyebab oli sampai seperti ini? Misal oli palsu ataukah ya mungkin kebocoran oli seperti itu, jadi kita jarang pantau sehingga oli ternyata tiba-tiba habis seperti itu. Ya, bisa juga dari kasus yang tadi bilang Bang itu, misalkan olinya palsu atau ada bocor jadi olinya berkurang, otomatis sistem pelumasan dan pendinginan di mesinnya jadi kurang maksimal, akhirnya menjadi lumpur atau keras. Lumpur juga ya. Oh gitu. Oke lah, kira-kira selain slat turun mesin itu ada penyebab yang lain nggak? Semisal harus sampai overheat ya, kenapa sih harus turun mesin? Mungkin salah satunya seperti yang sekarang, engine slat, atau ada yang overheat dan menyebabkan ketidakrataan di bagian cylinder head atau cylinder block. Jadi otomatis harus dilakukan turun mesin ya. Penurunan Kita harus mesin. papras ulang ya antara blok Ya. sama headnya ya. Nah, biaya nih rata-rata yang paling sering ditanyakan biaya. Tahu nggak kalau untuk masalah biaya rata-rata? Untuk biaya mungkin sekitar 5 juta, 6 juta, 7 juta. Kurang lebih sekitar 7 juta. Kurang lebih seperti 7 jutanya. Jadi item-item yang harus diganti itu semisal kayak packing head juga harus ganti ya Bang Ipong ya. Kayak packing head, gasket, seal gasket, itu sepertinya itu item wajib yang pasti saat turun diganti. mesin ya. Ya, saat Ring turun seher termasuk juga.
Kalau untuk ring share juga sama. Harusnya, Mungkin masih bisa dicek dulu, tapi rentan untuk diganti juga. Lebih bagusnya diganti ya, sekalian kompresinya juga biar maksimal lagi. Betul. Oli coolant juga merupakan bagian harus penggantian sekalian ya, Bang Ipong ya. Oli, filter oli sama gitu radiator ya. coolant itu pastilah. Oke ya. Sayang banget kalau udah tidur Sayang ya. Oke, itu paling teman-teman sekilas pandang tentang masalah engine slat. Jadi teman-teman ya alangkah sayugjanya sering ngecek kondisi oli untuk volume oli itu sendiri. Jadi teman-teman bisa cek langsung di stick olinya. Jadi ketinggian olinya bisa dilihat, kekentalannya juga bisa dilihat. Dan teman-teman juga dipastikan saat penggantian oli harus ada history ya, atau gantungan kunci ya, gantungan oli lah, seperti itu. Biasanya di bengkel pasti dikasih sih kapan seharusnya ganti oli lagi dan berapa lama untuk kilometer dan bulannya. Itu teman-teman harus benar-benar perhatikan sebelum hari ini sampai terjadi pada mobil teman-teman. Jangan sampailah hal-hal seperti ini terjadi. Kalau hal ini sampai terjadi ya sudah menjadi rezekinya bengkel ya, bukan begitu Bang Ipong? Jadi udah merupakan kerjaan kita seperti ini. Jadi harapan kita sih sebenarnya kalau mobil teman-teman sehat, kita juga seneng. Jadi kita juga nggak berharap hal-hal seperti ini kejadian sama mobil teman-teman. Kita doakan mobil teman-teman sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk servis rutin, penggantian oli terutama seperti itu, agar terhindar dari hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Itu kita udah banyak turun mesin, salah satunya ya teman-teman Matic CVT juga udah ada. Jadi ya lakukanlah perawatan sebaik mungkin. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, demikian teman-teman, semoga video kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih ya Bang Ipong atas masukannya dan gambaran tentang seputaran turun mesin. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.